punya cobaannya masing-masing kan untuk nyelesain skripsinya. Ada yang dari dosen pembimbingnya, ada yang dari pembahasan bab 1, bab 2 itu misalkan gak kelar-kelar dan lain-lain, itu pasti banyak hal. Nah, aku adalah salah satunya saat itu. Yang jadi cobaan terberat aku adalah aku kehilangan data. Wah, itu sakit banget cuy. Kayak itu udah kebayang sih. Benar, dan yang ngilangin data bukan aku, temenku. Astagfirullahaladzim. Kita temennya masih aman sampai sekarang. Masih temenan kan? Iya, alhamdulillah ya, untung aku berhati malaikat ya. Jadi kayak, iya nggak apa-apa, dia udah minta maaf, tapi kayak, iya nggak apa-apa. Minta maaf tapi tolong cari data. Iya benar. Tapi emang nggak bisa balik karena waktu itu kan kita pakai SPSS kan, Wit. Nah, yang hilang itu adalah data di SPSS-nya. Ya Allah, itu cobaan sih. Iya kan, itu parah banget. Itu aku cuma bisa nangis, Widya. Nah, tapi kan kalau misalkan kita kan udah bingung ya kadang mau curhat ke siapa gitu, mau mencurahkan itu ke siapa. Saat itu karena memang belum ada orang yang mendukung aku selain orang tua dan pacar, akhirnya aku curhatlah ke pacarku. Aku bilang, aku sambil nangis, aku kehilangan data bla 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 itu dari temanku bla bla bla. Terus dia cuma ngomong gini, ya udahlah itu udah terlalu udah tadi kata dia gitu. So aku kayak, untung gak diputusin detik itu juga ya sama pacarnya. Kenapa lo kayak gitu sih ngomongin pada aku kayak astagfirullahaladzim, aku langsung kayak gitu sih kayak, ya udah nggak apa-apa, habis mau diapain, kamu nangis juga percuma, emang datanya balik. Dia ngomong, iya bener sih, tapi kan mau divalidasi dulu loh, minimal kayak sabar ya. Astagfirullahaladzim gitu sih. Itu nggak langsung putus ya itu? Bener, untuk langsung putus itu kayak, oke kita putus aja gimana gitu. Tapi banyak lagi, waktu itu aku pernah dengar dari temanku, ada yang dia tuh udah disupport mati-matian sama pacarnya, akhirnya nggak dibolehin ada nama pacar di lembar keterangan itu loh. Kan ada kan ucapan-ucapan terima kasih kan, terima kasih kepada ini. Salah satunya dia mau ngucapin ke pacarnya, terus nggak dibolehin sama dosen pembimbingnya. Kenapa? Buat apa nih kayak gini-gini ada? Emang kamu yakin akan nikah sama dia? Gitu so kayak, oke. Terus lu nulisnya siapa gitu? Ya akhirnya gue nulisnya sebagai teman kata dia gitu. Ya Allah, terus kayak, terus pacar lu ngapa enggak sih untungnya? Tapi untung kayak kalau kita ada di situ, iya. Gimana ya udah bantuin capek-capek. Dapat sih nyesel kayak pengen lo ditulis sebagai orang spesial gitu sama temen doang. Tapi akhirnya karena jadi cerita dikit kali ya. Waktu itu kan emang aku selain mencari validasi dan dukungan dari pacarku, aku juga mencoba mencari dari teman-temanku, walaupun ya nggak dapet sih saat itu. Tapi banyak kan setelah mahasiswa tingkat akhir ya benar. Ada aja gitu ya. Betul. Terus akhirnya aku nulis di ucapan terima kasih itu cuman karena aku nggak enak sama mereka, karena mereka ada di hidupku. Aduh ya, kalau bisa nggak usah ditulis juga pengennya nggak ditulis ya, karena nggak iya benar. Gitu. Makanya aku waktu itu nulisnya tuh nggak nama satu-satu, tapi memang nama sebutan geng kita aja gitu loh, kayak udah intinya itu udah mewakilkan gitu lah intinya. Jadi aku kayak udahlah gitu. Asal ada aja gitu. Aku sebenarnya baru sadarnya ternyata sepenting itu support system saat kita ngerjain skripsi. Sebenarnya gini, enggak cuma tentang ngerjain skripsi sih. Kita ngejalanin kehidupan sehari-hari aja itu sebenarnya kita butuh banget support system kan. Dan kita tuh butuh banget validasi dari orang yang memang seenggaknya iya lu sabar ya, lu tenang dulu gitu kan. Seenggaknya kita butuh itu yang gitu. Orang terdekat kita yang pengen kita denger pendapatnya gitu. Nah, kadang ternyata hal-hal itu bisa nggak ada saat kita mau butuhin itu. Jadi wait, nanti kalau kamu udah selesai aduh bebannya langsung berasa. Iya benar. Nanti tolong kalau misalkan masa-masa itu ada, gak apa-apa, struggling sendiri aja. Karena kan skripsi kamu ya. jangan sampai skripsi kamu tertunda cuman gara-gara kamu butuh support system. Iya sih. Cuman gara-gara aku gak ada yang support jadinya aku males. Aku punya diri aku sendiri kan. Betul. Jadi kayak ya udahlah, kita jalan dengan bismillah. Betul. Karena nggak selamanya kita harus ngebahagiain orang lain. Yang paling penting adalah diri kita. Jadi kita harus membahagiakan diri kita dulu sebelum kita membahagiakan diri orang lain. Jadi saat nantinya kamu misalkan butuh support system tapi nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Ya udah kait aja. Langsung dibuka ya sesi konseling. Karena sudah lebih dulu mengalami, mungkin lebih berpengalaman kan. Oh, tapi aku juga karena saat itu aku merasa kurangnya dukungan dari teman-teman, akhirnya aku nggak mau sih hal itu terjadi di teman-temanku, walaupun tetap dalam hati kayak dulu nggak ada, gimana gitu sih kamu nyinyir ya.
walaupun dalam hatinya dongkol, tapi tetap udahlah nggak tapi apa-apa, tetap support harus aja. di hati malaikat. Betul. Kita nggak boleh dendaman ya jadi orang, teman-teman, kita nggak boleh dendaman. Masya Allah. Jadi kita harus tetap mensupport teman-teman kita walaupun Betul. kita nggak disupport sih sebenarnya. benar. Mungkin ada support tertentu dari teman-teman sih. Mungkin nanti pas sidang dia datang gitu kan udah support ya, walaupun kemarin lu kemana aja gitu. Gitu sih dia. Tapi sebenarnya kalau misal ngomongin support system tuh dibilang butuh ya butuh, tapi dibilang enggak juga ya butuh sih sebenarnya. Tapi sih kalau sebenarnya. dibilang enggak juga, kalau nggak ada tuh sebenarnya nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa, Apa nggak apa-apa. harus ada banget gitu? Kalau aku pribadi setelah mendapatkan hal-hal tersebut, aku jadi ngerasa kayak nggak apa-apa kok kalau misalkan aku masih bisa berusaha sendiri, akhirnya ya udah aku sendirian aja dulu. Tapi nanti tapi jangan sampai gini ya, karena kan ada orang yang memang mereka tuh harus membutuhkan, kalau enggak nanti kena mentalnya misalkan gitu ya. Itu ya jangan sampai itu ngerusakin diri lu sendiri sih. Kalau bisa memang, kalau misalkan memang lu butuh ya udah lu cari, tapi kalau misalkan lu masih bisa struggling sendiri ya udah nggak apa-apa gitu, biar orang menikmati hasil prosesnya ya udah terakhir. Tapi walaupun misalnya dia mau nyari, jangan fokus ke nyarinya nggak sih? Nanti Iya, hal-hal yang bener. udah dirancangin dan disusun tuh malah terlantar juga. Bener, karena emang ya sebenarnya sejalannya aja sih, karena pasti nanti akan ada kok pasti yang support kalian, entah itu dari orang terdekat atau bahkan dari orang yang sama sekali nggak deket tadinya terus jadi support, itu pasti ada aja. Kalau selain support system gitu, ada nggak sih masalah-masalah yang selama menjalani tingkat akhir gitu? Itu sih paling ya cobaan-cobaan kayak aku pernah mikir gini, setelah sidang akhir itu ujian, aku ngerasa kayak oke, tinggal tanda tangan aja nih sama dosen penguji. Ternyata nggak sampai situ doang, kayak ternyata masih ada, ya maksudnya masih ada revisi kan, terus masih harus mengejar dosen penguji tanda tangannya, karena itu kepepet sama waktu juga. Jadi dari kita sidang akhir itu sampai menuju yudisium itu tuh cuma dikasih waktu seminggu atau 2 minggu kayak, aku lupa. Itu kan cepet banget dari kita sidang berarti kan. di sidang akhir tuh tetap kita harus revisi gitu ya? Yes, tetap, karena pasti nanti akan dikomenin kan hasil penelitian kita sama dosen penguji. Nah nanti pasti akan ada dikasih, oh kamu kurang ini nih, kurang ini. Nah kita harus melengkapin itu sebelum kita dapat tanda tangan dari dosen penguji. Sebenarnya sih emang nggak cuma dari awal sih. Kalau untuk ngomongin skripsi ya, nanti karena pasti kalian dari judul aja kalian udah bisa tuh dapat cobaan. Dari judul aja, dari judul aja pasti udah ada tuh. Nanti kalau judul udah berlalu bab 1 udah berlalu di bab 2, bab 3 dan seterusnya sampai nanti ya memang akhirnya kalian resmi mendapatkan gelar. Tapi balik lagi ke, aku sebenarnya masih penasaran banget sama support system. Sebenarnya support system yang kayak gimana sih? Maksudnya kayak respon seperti apa yang diinginkan pada saat itu gitu? Saat menjalaninya. Sebenarnya kalau dulu tuh aku sampai di tahap yang aku nge-share fotoku yang lagi nangis-nangis misalkan di second IG. Terus habis itu aku sebenarnya cuma butuh mereka kayak komen aja kayak, Ifta lu semangat ya misalnya. Sebenarnya cuma butuh itu sih, yang enggak, aku tuh bukan tipe orang yang harus disupport yang kayak misalkan tiap hari dibeliin coklat, enggak gitu. Gimana kayak kadang kalau emang kita simple word of affirmation aja ya. Benar-benar, karena emang kayaknya aku anaknya juga butuh WOA banget ya. Butuh pengakuan. Jadi kalau misalkan memang sekedar kayak gitu-gitu aja aku aman sih. Tapi kan beda-beda ya nantinya pasti tiap orang. Kalau aku tuh sama temen-temenku selalu ngasih kayak sesuatu hal kecil-kecilan sambil ada tulisan-tulisannya. Itu sih support dari aku buat temen-temen. Hal sekecil itu aja membantu semangat kita buat naik lagi. Sebenarnya cuma sekedar nanya aja kayak, Ifta lu nggak apa-apa, lu gimana hari ini, misalkan kayak lu gimana bimbingannya hari ini lancar, sekedar kayak gitu aja tuh udah. Terus habis itu pengen ngeluhin apa yang dikeselin gitu kan, biar lebih lega aja kan. Betul. Itu sih. Nah, Kak Ifta kan sekarang sudah alhamdulillah SPSI ya teman-teman. Iya, insyaallah. Kalau misalnya habis ini tuh apa sih target setelah kakak udah jadi SPSI ini? Waduh. Ada nggak target-target yang pasti udah nyusun dong targetnya? Pasti. Gitu. Boleh dong spill gitu. Biar aku juga kebayang nih abis SPSI mau ngapain ya gitu. Ya pasti kita sebagai SPSI nanti itu targetnya adalah kepengennya kita tuh pasti akan profesi S1+. Kalau di psikologi kan ada kayak gitu sekarang. Itu pasti aku pengen S1+ karena memang tujuanku kuliah di psikologi ini nggak cuman sekedar mendapatkan SPSI aja. Memang tujuannya adalah mau mendapatkan gelar yang memang nantinya bisa membantu orang-orang dengan ilmu yang aku dapat gitu. Aku sih pengennya itu targetnya pasti yang pertama.
Dan juga kalau kedepannya sih, ya pasti itu target jauh banget sih. Ya pengen punya biro sendiri. Nantinya juga kalau emang bisa aku punya komunitas tertentu yang memang membantu orang-orang yang membutuhkan kesehatan mental dan nggak punya support dari orang-orang, dan sebenarnya itu ada kita yang bisa ngebantu. Pengennya sih kayak gitu untuk target-target. Ya itu agak jauh sih ya tapi. Nggak apa-apa. Namanya juga kan target. Lama-lama nanti dicapai pelan-pelan. Kita aminin dulu teman-teman. Oke, kalau untuk pesan-pesan dari Kak Ifta buat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin akan melewati fase-fase tingkat akhir nih, boleh dong tolong. Buat aku juga nih sebenarnya. Iya benar. Aku dengerin nih. Oke, pesannya adalah gak apa-apa, jangan takut ditinggal, jangan takut sendirian, karena yang tahu diri kalian kan kalian. Seberapa mampu kalian bertahan, seberapa mampu kalian ngejalanin semuanya. Ingat aja bahwa hasil yang kalian dapatkan nanti di akhir itu akan sebahagia yang kalian usahakan selama ini. Itu sih dari aku. Oh jadi agak sedih ya, kayak udah terbayang-bayang. Pokoknya semangat, terbayang-bayang menangis sendiri. Bener. Sebenarnya kayaknya gini, kalau misalkan kalian nanti memang membutuhkan banget support system, banyak kok sekarang tuh ada peer counseling dan lain-lain. Di psikologi juga ada kan, di psikologi UHAMKA. Kalian bisa banget tuh ngechat ke sana terus ngeluhin aja apa yang kalian rasain. Jadi kalian nggak ngerasa sendirian kayak aku. Gitu. Oke, gitu aja kali ya dari kita berdua. Makasih ya Widya udah ngajakin aku sharing-sharing. Aku jadi kebayang lah gimana pusingnya gitu. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube-nya UHAMKA TV. See you!